Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Revaldo Devchandra dengan NIM 187241110 yang akan mempresentasikan artikel berjudul Evaluation of KNN Classifier Performance for Heterogeneous Data Set yang ditulis oleh Ali, Neuge, dan Trundle yang diterbitkan di SN Applied Science Springer pada tahun 2019. Oke, next. KNN adalah algoritma klasifikasi berbasis jarak yang sederhana dan populer. Kelas suatu sampel ditentukan dari mayoritas tetangga terdekatnya. Algoritma ini fleksibel, non-parametrik, dan banyak digunakan di berbagai dominan. Untuk algoritma KNN standar memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada dataset heterogen, di mana fitur numerik dan binary dicampur. Jika hanya menggunakan jarak Euclidean dan Manhattan untuk seluruh fitur, informasi dan fitur binary dapat terabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan weight distance, yaitu kombinasi jarak numerik dan binary dengan bobot tertentu, sehingga KNN dapat bekerja lebih optimal pada dataset heterogen. Oke, untuk dataset yang diambil ada 6 dataset heterogen. 2 diambil dari UC, Machine Learning Repository, yaitu ada hypothyroid dan hepatitis, sedangkan 4 lainnya berasal dari R dataset, yaitu Treatment, Labor Training Evaluation, Catsup, dan ASPRO. Semua dataset memiliki kombinasi fitur numerik dan binary. Dataset ini dipilih untuk mengevaluasi performa KNN pada domain yang berbeda, termasuk data medis dan data eksperimen. Untuk metodologi, dimulai dengan pre-processing dataset, termasuk penanganan missing value agar nilai tidak kosong tidak mengganggu perhitungan jarak. Untuk kedua, ada normalisasi fitur numerik, untuk memastikan setiap fitur numerik berada pada skala yang sama dan tidak mendominasi perhitungan distance. Dan yang kedua, ada dataset kemudian dibagi menjadi training dan testing set dengan rasio 80:20 untuk mengevaluasi performa KNN pada data yang belum pernah dilihat. Langkah inti penelitian adalah perhitungan similarity. Dataset heterogen memiliki dua tipe fitur, sehingga similarity dihitung secara terpisah. Yang pertama ada fitur numerik menggunakan Euclidean atau Manhattan distance, dan yang kedua ada fitur binary menggunakan Jasard similarity yang menghitung proporsi kesamaan antara fitur bernilai 1 pada 2 sampel. Kedua similarity tersebut kemudian digabungkan menggunakan weight distance, di mana W1 dan W2 adalah bobot untuk fitur numerik dan binary. Dan weight distance ini memungkinkan pengguna menyesuaikan prioritas tipe fitur sesuai kepentingan. Setelah weight distance dihitung, KNN mencari K tetangga terdekat untuk setiap sampel testing, dan kelas sampel ditentukan berdasarkan mayoritas tetangga. Terakhir, hasil klasifikasi dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, and F-score untuk mengetahui performa KNN pada berbagai dataset heterogen. Flowchart metodologi secara garis besar yaitu ambil dataset pre-processing, split data, hitung similarity numerik, binary, weight distance, cari K tetangga, prediksi kelas, evaluasi, dan selesai. Untuk fokus utama adalah perhitungan weight similarity agar KNN mampu menangani data heterogen. Untuk perhitungan similarity, ada langkah yang paling penting, yaitu ada dua, yaitu numerik dan binary. SNUM adalah similarity numerik, Euclidean atau Manhattan, dan SBIN adalah similarity binary, yaitu Jaccard, dan W1 serta W2 adalah bobot masing-masing fitur. Dengan metode ini, KNN dapat mempertimbangkan kedua tipe fitur secara seimbang dan menyesuaikan sesuai kepentingan fitur tertentu, sehingga meningkatkan akurasi pada dataset heterogen. Dan untuk hasil eksperimennya menunjukkan bahwa weight distance KNN lebih akurat daripada Euclidean dan Manhattan distance tunggal. Hypothyroid Euclidean 80%, Manhattan 82%, dan weight distance 87%. Dan yang untuk hepatitis ada Euclidean 78%, Manhattan 79%, dan weight distance 83%. Peningkatan serupa terlihat pada semua dataset lain. Ini membuktikan bahwa penggabungan similarity numerik dan binary membantu KNN menangani dataset heterogen lebih efektif. Selain itu, nilai K optimal berbeda-beda, tergantung dataset dan karakteristik fitur, sehingga pemilihan parameter tetap penting.
Oke, untuk kesimpulannya, dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait penerapan algoritma KNN pada dataset heterogen. Untuk yang pertama ada weight distance KNN efektif untuk dataset heterogen dengan menggabungkan similarity numeric dan binary menggunakan bobot. Algoritma ini mampu menangani dataset yang memiliki campuran tipe fitur. Dan yang kedua ada Euclidean dan Manhattan distance tunggal tidak cukup optimal pada dataset heterogen. Hanya menggunakan jarak numerik akan mengabaikan informasi penting dari fitur binary sehingga akurasi klasifikasi menurun. Dan yang ketiga ada nilai K optimal bervariasi tergantung dataset dan karakteristik fitur. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan parameter KNN harus disesuaikan dengan masing-masing dataset untuk mencapai performa terbaik. Dan yang keempat ada weak similarity memberikan peningkatan performa yang konsisten pada semua dataset yang diuji. Misalnya pada dataset hypothyroid, akurasi meningkat dari 80-82% yaitu ada Euclidean dan atau Manhattan menjadi 87% yang itu yang menggunakan weight distance. Dan yang kelima ada implikasi praktis. Metode ini dapat diterapkan pada dataset yang nyata di berbagai domain seperti medis, finansial, dan sosial, di mana fitur heterogen adalah hal yang umum. Penelitian ini juga memberikan panduan bagi peneliti dan praktisi untuk memilih kombinasi jarak yang sesuai dan menyesuaikan bobot fitur agar KNN bekerja secara optimal. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa penyesuaian KNN melalui weak similarity adalah strategi efektif untuk meningkatkan akurasi klasifikasi pada dataset heterogen, sehingga KNN tetap relevan dan kuat untuk data dunia nyata yang kompleks. Nah, untuk referensi yang saya ambil dari artikel tersebut yaitu Ali Newgo dan Trundle yang ini pada tahun 2019 dengan judul Evaluation of KNN Classifier Performance for Heterogeneous Dataset yang di-upload di SN Applied Science Springer. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.